merasa nyaman? Sudah ya Mbak. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oh iya Mbak, sebelum kita bicara lebih lanjut, kita perkenalan dulu ya Mbak. Sebelumnya kita belum kenal. Saya Faza Fasabila Firdausi, bisa dipanggil Bu Faza. Kalau Mbaknya? Saya Nazalia. Oh, Mbak Nazalia ya, baik. Mbak Nazalia, ini tadi sebelumnya memang niat ke sini atau dari mana? Dari kampus. Oh, dari kampus. Berarti Mbak Nazalia ini mahasiswa ya Mbak ya? Mahasiswa. Lagi di semester berapa nih Mbak? Semester 3. Oh, masih di semester 3 ya Mbak ya, masih panjang. Iya, masih panjang. Kuliahnya di mana? Di UNER. Oh, UNER. Wah, keren banget ya Mbak ya. Iya. Saat ini kesibukannya Mbak Nazalia hanya kuliah saja atau sambil kerja atau ada kegiatan yang lain? Kalau hari ini mungkin cuman ikut organisasi di kampus saja. Oh, hanya ikut organisasi di kampus kayak UKM gitu ya Mbak ya? Jadi nggak kerja ya Mbak ya? Wah, bagus banget ya Mbak ya. Ikut organisasi apa nih Mbak kalau boleh tahu? Hima. Oh, Hima, bagus deh Mbak ya, buat nambah-nambah poin gitu ya. Oke, Mbak Nazalia ini alamatnya sendiri di mana Mbak? Di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Kalau ke UNER PP atau ngekos? PP. Oh, PP. Enggak jauh Mbak. Rasanya jauh, cuman berhubung nyaman aja di rumah, jadi ya milih PP. Berapa jam sih Mbak biasanya kalau Sidoarjo ke UNER gitu? 1,5 jam kalau Lumayan ya Mbak ya. Oh, baik, sebelumnya tadi kan kita sudah bicara banyak ya tentang diri Mbak Nazalia, tentang aktivitas Mbak Nazalia juga. Oke, saya juga senang sekali hari ini sudah bertemu dengan Mbak Nazalia. Dengan kedatangan Mbak Nazalia ke sini, apakah ada yang ingin Mbak Nazalia sampaikan kepada saya Mbak? Ada Bu, saya ingin konseling kepada Ibu. Oke, Mbak Nazalia berarti ingin melakukan proses konseling kepada saya ya Mbak ya, baik. Sebelumnya, apakah Mbak Nazalia ini pernah melakukan proses konseling Mbak? Belum pernah. Belum pernah. Baik, sebelum kita lanjut lagi, saya izin untuk menjelaskan proses konseling terlebih dahulu ya Mbak ya. Oke, jadi proses konseling itu ialah proses bantuan dari konselor kepada konseli untuk menjembatani permasalahan dari konseli. Tapi Mbak Nazalia perlu tahu juga bahwa konselor itu hanya menjembatani permasalahan tersebut dan sebagai fasilitator saja. Untuk selesai atau tidaknya permasalahan tersebut itu tergantung dari pihak konselingnya sendiri. Apakah Mbak Nazalia sudah paham? Paham, oke. Oh ya Mbak, dalam proses konseling juga biasanya ada beberapa tahap ya Mbak ya, proses tahapnya juga. Biasanya di dalam proses konseling itu nggak bisa dilakukan dalam 1 kali atau 2 kali Mbak. Jadi setiap minggu kita bisa ketemu 1 kali atau 2 kali gitu Mbak selanjutnya jika permasalahan itu belum selesai. Apakah Mbak Nazalia bersedia? Bersedia. Oke. Untuk minggu ini saya free di hari Kamis dan Jumat. Mbak Nazalia bersedia di hari apa Mbak? Itu jadi pilih salah satu gitu ya? Iya. Di hari Jumat tadi. Jadi Jumat. Untuk jamnya sesuai dengan Mbak Nazalia atau bagaimana? Sesuai dengan Ibu aja. Soalnya saya Jumat mumpung free. Oh, free juga. Kalau jam 10 gitu gimana Mbak? Bisa? Boleh ya? Oke. Jadi minggu depan kita juga bisa melakukan proses konseling jika belum selesai di hari Jumat jam 10 ya Mbak. Oh iya Mbak, saya belum menyampaikan bahwa setiap proses konseling itu ada durasinya. Jadi rata-rata bisa di 30 menit sampai 45 menit. Jadi Mbak Nazalia ini bersedia di 30 atau 45 menit Mbak? 45 menit ya. Oke, 45 menit ya Mbak ya, baik. Jadi proses konseling kita selanjutnya di hari Jumat pukul 10 dan berdurasi 45 menit ya Mbak. Baik Mbak, sebelumnya kita kan sudah membahas tentang pertemuan kita yang selanjutnya. Mbak Nazalia sendiri tadi kan niatnya kesini ingin melakukan proses konseling kepada saya ya Mbak ya. Baik, bisa Mbak Nazalia ceritakan apa yang menjadi permasalahan Mbak Nazalia saat ini Mbak? Masalah saya saat ini tuh mungkin saya tuh selalu dididik oleh orang tua saya. Jadi kayak mulai dari kecil saya tuh harus jadi juara kelas. Terus saya SMP tuh saya harus masuk
favorit. Nah gitu sih, kalau nggak sesuai itu pasti saya dibandingkan sama keluarga saya yang lain. Seperti itu ya Mbak ya, menjadi permasalahan Mbak Nazalia saat ini. Oke Mbak, jadi Mbak Nazalia ini selalu merasa dituntut oleh orang tua Mbak Nazalia ya Mbak untuk selalu merasa berhasil. Oke, dengan tuntutan orang tua Mbak Nazalia yang seperti itu, apakah yang Mbak Nazalia rasakan saat itu Mbak? Saya kayak kesel, marah gitu sih. Juga kayak marah gitu ya sama orang tua Mbak Nazalia. Apakah hanya di posisi kesel sama marah aja? Apakah ada yang lebih dari marah Mbak? Ada sih, kayak lebih sakit hati juga sih. Oke. Jadi lebih ke sakit hati ya Mbak ya. Apakah ada lagi Mbak? Iya, itu aja sih. Itu aja ya Mbak ya, terakhir di sakit hati saja ya Mbak ya. Oke baik. Lalu dengan perasaan Mbak Nazalia yang muncul saat itu kayak sakit hati itu Mbak ya, apakah mempengaruhi tingkah laku pada diri Mbak Nazalia Mbak? Mempengaruhi sih sebetulnya. Bisa dijelaskan Mbak mempengaruhi yang seperti apa? Jadi saya lebih seperti menghindari interaksi dengan orang tua saya sih kalau lagi marah gitu. Jadi Mbak Nazalia ini lebih kayak apa ya, mau membatasi diri lah dengan orang tua Mbak Nazalia saat ketika Mbak Nazalia ini marah ya Mbak ya. Oke, itu kan yang mempengaruhi tingkah laku Mbak Nazalia ya perasaannya. Lalu dengan perasaan itu, ini lebih baliknya ya Mbak ya. Apakah ada sesuatu hal sih Mbak yang dapat apa ya Mbak ya, mengobati perasaan Mbak Nazalia saat itu? Biasanya saya kayak mengobatinya itu kayak bermain, terus bertemu sama orang atau teman saya gitu sih. Jadi kayak lebih plong gitu pikiran saya. Oke, jadi kamu lebih memilih bertemu dengan teman-teman ya Mbak ya, lebih mencari dunia yang menurutmu lebih nyaman. Oke, baik seperti itu ya Mbak ya. Jadi Mbak Nazila ini dengan perasaannya seperti itu mengobatinya dengan cara bermain dan bertemu dengan teman-temannya ya Mbak ya. Baik, kapan sih Mbak pertama kali Mbak Nazila ini merasakan selalu dituntut oleh orang tua Mbak Nazila? Sejak saya sekolah dasar sih. Jadi saya dari sekolah dasar itu saya harus dituntut untuk menjadi juara kelas. Oh, jadi dari kecil itu Mbak Nazalia ini selalu dituntut oleh orang tua Mbak Nazalia untuk selalu berhasil, selalu memenuhi ekspektasi orang tua Mbak Nazalia, seperti itu ya Mbak ya. Lalu apa sih Mbak yang biasanya terjadi ketika kamu itu merasa gagal dalam menuruti ekspektasi orang tuamu saat itu Mbak? Kalau biasanya kalau gagal nih, biasanya saya lebih ke menyalahkan diri saya sendiri. Oke, lebih menyalahkan ke diri Mbak Nazalia sendiri. Lalu apakah ada kejadian spesifik Mbak yang membuat orang tuamu itu selalu ingin kamu menjadi juara, ingin kamu selalu berhasil gitu Mbak, menuntut kan katanya? Ada. Oke. Itu waktu saya mendapatkan nilai jelek waktu ujian. Jadi itu berpengaruh ke ranking saya, sehingga ranking saya itu langsung anjlok gitu loh. Oke. Itu yang membuat orang tua saya. Jadi yang membuat tuntutan ini muncul itu dari kesalahan Mbak Nazalia sendiri saat itu. Jadi Mbak Nazalia tidak dapat memberi nilai bagus kepada orang tua Mbak Nazalia, yang membuat orang tua Mbak Nazalia ini selalu marah pada Mbak Nazalia. Oke. Lalu dengan respon Mbak Nazalia sendiri saat orang tua Mbak Nazalia marah itu bagaimana Mbak? Orang tua saya kan marah nih. Iya. Tapi saya juga marah. Karena apa? Karena saya di situ sudah apa namanya, kayak sudah berusaha gitu loh Bu. Tapi apapun hasilnya ya itu udah usaha saya. Jadi Mbak Nazalia ini kayak apa ya Mbak ya? Aku ini udah berusaha, Iya. tapi orang tua tuh nggak selalu puas dengan Iya. Mbak Nazalia. Iya. Oke, jadi seperti itu ya Mbak ya. Mbak, lalu apa yang kamu pikirkan Mbak tentang diri kamu ketika kamu ini tidak dapat memenuhi ekspektasi orang tuamu Mbak? Sama seperti tadi sih Bu, saya pasti akan menyalahkan diri saya sendiri. Kak, di pikiran saya ini Kak, kenapa? Kok bisa kayak gitu? Oke. Jadi Mbak Nazila ini selalu merasa kayak apa ya, lebih menyalahkan diri, lebih kayak mencari celah-celahnya dari dirinya Mbak Nazila sendiri ya Mbak.
Lalu apa yang kamu pikirkan tentang saudaramu Mbak yang selalu merasa yang selalu lebih sukses anggapan orang tua Mbak? Kalau di pikiran saya ibu, mereka bisa berhasil. Jadi saya bisa nggak bisa harus berhasil juga di atas mereka. Oke. Jadi kamu harus lebih memikirkan optimis ya Mbak ya. Oke, baik, bagus banget loh Mbak. Oke, lalu apa yang kamu pikirkan Mbak tentang orang tuamu saat mereka itu menuntutmu untuk selalu berhasil gitu Mbak? Jika saya melakukan hal apapun, tapi saya belum sesuai ekspektasi mereka. Jadi mereka akan selalu menganggap saya sepele. Oke. Jadi anggapan orang apa ya anggapan Mbak Nazila tentang orang tua Mbak Nazila itu kayak mereka tidak pernah puas pada diri Iya. Mbak Nazila seperti itu Mbak ya. Iya. Oke, baik Mbak. Lalu apakah ada sih Mbak kata-kata yang seperti kayak harus selalu yang sering muncul dalam pikiranmu saat kamu selalu dituntut orang tuamu Mbak? Ada. Oke. Contohnya seperti apa Mbak? Kayak saya tuh selalu berpikir bagaimana caranya agar berhasil daripada keluarga saya yang lainnya. Saya harus berada di atas mereka. Jadi sudah bagus ya Mbak, kamu tuh sudah memiliki pemikiran yang realistis ya, kayak lebih dari mereka dan kamu juga mau berusaha, itu sudah bagus Mbak. Oke, Mbak Nazila tadi sudah memiliki pikiran yang bagus ya Mbak ya, yang harus lebih dari saudara Mbak Nazila yang lainnya ya Mbak ya. Lalu mengapa kamu harus marah Mbak saat orang tuamu menuntutmu jika kamu sudah memiliki pemikiran yang seperti itu tadi? Ya, karena saya merasa sakit hati Bu dengan perkataan orang tua saya yang menuntut saya saat itu. Oke, memang dengan perkataan orang tuamu apakah ada salahnya Mbak orang tuamu dengan mengatakan seperti itu? Mungkin ada ya Bu, karena orang tua saya saat itu berbicaranya tuh nggak pelan, jadi kayak berbicara yang marahi saya gitu loh Bu, yang keras. Oke. Memang jika berbicara pada nada tinggi itu berarti itu salah menurutmu Mbak? Tidak sih Bu, tapi ya saya kayak kesel, sakit hati gitu Kak kalau orang tua saya berbicara dengan nada tinggi kepada saya. Oke. Mungkin itu suatu hal yang diekspresikan oleh orang tuamu Mbak agar itu tidak gagal. Mengapa kamu tidak memikirkan seperti itu? Ya ini kan beliau bisa berbicara secara pelan-pelan kepada saya, jadi nggak harus yang marah-marah dengan pakai nada tinggi. Oke. Lalu mengapa kamu harus marah juga? Mengapa kamu tidak mencoba saja membuktikan pencapaianmu agar orang tuamu merasa bangga Mbak? Kalau misalnya saya gagal ya, kalau orang tua saya makin marah bagaimana? Kan memang mencoba Mbak, memang ada salahnya jika mencoba Mbak. Tidak salah sih Bu. Cuman di mata orang tua saya tuh saya harus selalu sempurna. Apakah menurutmu tidak ada orang gagal Mbak sebelumnya? Memang orang tidak boleh gagal dulu sebelum mencapai kesuksesan. Ya setiap orang pasti bakal gagal sih Bu. Pasti punya cara untuk mencapainya itu dengan cara gagal itu. Cuman orang tua saya tuh maunya saya sempurna, jadi itu yang bikin saya takut untuk gagal. Jika boleh, maka mengapa kamu tidak mencoba? Mengapa kamu harus takut untuk mencobanya? Soalnya kalau saya mencoba nih Bu, terus ada gagalnya, itu pasti saya akan dimarahi, dibanding-bandingkan, kayak gitu. Menurutmu memang salah ya Mbak jika kamu dibandingkan dengan saudaramu yang lain? Pastinya ya tidak sih Bu. Lalu mengapa menurutmu dibandingkan itu? Apakah menurutmu dibandingkan itu merupakan suatu hal yang kecil? Kalau menurut saya iya, makanya saya tidak suka, saya paling tidak suka kalau saya dibanding-bandingkan. Lalu mengapa kamu nggak mencoba berpikir saja jika mungkin kamu dibandingkan itu bisa itu kamu jadikan motivasi saja gitu Mbak, lebih berpikir positif gitu.
beda juga sih Bu aslinya. Mungkin mungkin pada saat itu saya lagi posisi kayak marah, kesel gitu ya Bu ya. Soalnya saya dibandingkannya tuh di depan keluarga besar saya, jadi mungkin ada perasaan kesel, marah yang gitu. Oke, kamu kan juga sudah bisa berpikir lebih positif ya Mbak menurut saya. Jadi tuntutan atau perkataan orang tuamu itu bisa kamu jadikan motivasi saja. Bagaimana? Eh, Kalau mulai sekarang mungkin bisa ya Bu ya, secara pelan-pelan saya mungkin bisa berpikir positif dari kejadian tersebut, dan mungkin tuntutan orang tua saya yang seperti itu mungkin ingin menjadikan saya orang yang sukses dan berhasil seperti keluarga besar saya. Oke. Menurut saya nih Mbak ya sudah sangat bagus loh Mbak. Kamu sudah memiliki pemikiran yang lebih positif untuk saat ini. Apakah kamu bisa menerapkan pikiran positif ini untuk selanjutnya Mbak? Insya Allah bisa. Baik Mbak. Bagaimana perasaan Mbak Nazalia saat ini setelah kita melakukan proses ini tadi? Lebih merasa lega karena sudah bercerita, sudah konseling kepada Ibu Hazah. Oke, menurut saya Mbak ya dengan pemikiran Mbak Nazalia yang sebelumnya seperti itu, Mbak Nazalia itu lebih berpikir positif aja lah Mbak ya, dengan perkataan orang tua, tuntutan orang tua itu bisa kamu pikirkan, mungkin itu motivasi untuk membuat kamu itu lebih baik dari saudaramu yang lain ya Mbak ya. Baik, saya rasa pertemuan kali ini cukup ya Mbak. Kan Mbak Nazalia juga sudah merasa nyaman, sudah merasa lega, sudah merasa lebih sudah bercerita lah ke saya ya Mbak ya. Gimana Mbak? Ya, saya sudah merasa cukup. Oke, sudah merasa cukup ya Mbak. Apakah ada yang ingin Mbak Nazalia tanyakan lagi kepada saya? Sudah tidak ada. Baik, menurut saya proses konseling kita hari ini cukup sampai di sini saja dulu ya Mbak ya. Kita juga sudah 45 menit. Saya juga izin untuk mengakhiri sesi konseling kita hari ini ya Mbak. Oke. Oh ya Mbak, jangan lupa ya Mbak, untuk di minggu depan kita bertemu di hari Jumat pukul 10. Sesi konselingnya durasinya 45 menit ya Mbak ya. Oke Mbak, menurut saya untuk pertemuan kita selanjutnya kamu lebih bisa berpikir positif. Nanti kita bicarakan lagi untuk progres kita selanjutnya ya Mbak ya. Apakah sudah Mbak? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Saya izin keluar dulu ya Bu. Ya, mari Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Mbak.